Jiwa terpilih, sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napasmu dalam-dalam dan rasakan dulu kehadiranmu di sini. Kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Hatimu yang lelah, pikiranmu yang penuh beban, dan harapanmu yang hampir padam sedang dituntun kembali kepada cahaya. Malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, anggaplah sebagai sebuah pertemuan rahasia antara dirimu, takdirmu, dan semesta yang sejak lama mengawasi langkahmu dengan penuh cinta. Sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkanmu dengan lembut. Jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk syukur kecil kepada dirimu sendiri, karena masih bertahan sejauh ini. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang setelah ini bisa menemukanmu tepat ketika hatimu membutuhkannya. Dan tuliskan di kolom komentar kalimat sederhana namun kuat, 77. Itu adalah sinyal yang kamu kirimkan ke semesta, seolah kamu berkata, "Aku siap, aku membuka diri, aku menerima bimbingan dan kelimpahan yang baik untukku." Hari ini kita mengangkat tema tentang percepatan jalan rezeki. Bukan sekadar rezeki dalam bentuk uang yang dapat dihitung, tetapi juga rezeki dalam bentuk kesempatan, pertemuan, ide, keberanian, dan perubahan cara pandang. Namun karena kamu sedang berjuang secara finansial, malam ini kita akan berbicara lebih dekat tentang bagaimana Tuhan, dengan caranya yang misterius, bisa mempercepat aliran uang yang halal dan berkah menuju hidupmu ketika batinmu siap untuk menerimanya. Ingatlah, jiwa terpilih, bahwa rezeki tidak pernah benar-benar berhenti. Kadang ia hanya tertahan di tikungan yang belum kamu lewati atau menunggu di pintu yang belum kamu ketuk dengan sikap dan tindakan yang tepat. Di sepanjang materi ini kamu tidak hanya akan diberi harapan kosong, tetapi juga diingatkan tentang apa yang benar-benar perlu kamu lakukan agar jalan uang itu tidak hanya terbuka, tetapi juga menjadi arus yang stabil dan menenangkan. Dengarkan setiap bagian dengan hati yang pelan. Jika ada kalimat yang menyentuhmu, biarkan ia meresap. Jangan buru-buru melompat pada bagian akhir. Karena seringkali, keajaiban tidak muncul dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam bentuk kesadaran baru yang lembut, yang pelan-pelan mengubah cara kamu berbicara, berpikir, dan bertindak. Disitulah percepatan sebenarnya dimulai. Sekarang siapkan hatimu. Anggaplah malam ini sebagai pintu baru. Pintu di mana kau berhenti mengutuk keadaan, berhenti menyalahkan masa lalu, dan mulai bersekutu dengan Tuhan dan semesta untuk menata aliran kelimpahan yang selama ini seolah menjauh. Kita mulai perjalanan ini bersama, jiwa terpilih. Bagian 1. Jiwa terpilih, pertama-tama kamu perlu memahami bahwa tidak ada satupun pertemuan yang benar-benar kebetulan di dalam hidupmu. Ketika kamu sampai pada materi ini dengan judul yang seolah menampar hatimu, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lelah hidup dalam keterlambatan rezeki dan ingin belajar hidup dalam percepatan. Tuhan mengizinkan matamu berhenti di sini bukan untuk membuatmu takut akan masa depan, tetapi untuk mengingatkan bahwa masa depan bisa dilipat olehnya ketika kamu siap bekerja sama dengan takdirmu. Percepatan jalan uang menuju hidupmu tidak dimulai dari rekening bankmu, tetapi dari cara hatimu memandang dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu sering berkata dalam hati bahwa kamu orang yang sial, selalu terlambat mendapat peluang, selalu ketinggalan, dan tidak pernah cukup beruntung. Setiap kata yang kamu bisikan pada dirimu adalah doa yang dilihat oleh langit. Jika kamu terus mengutuk nasib, semesta hanya bisa diam karena ia sedang menunggu dirimu mengganti kutukan dengan izin untuk menolong. Maka malam ini, izinkan dirimu berkata pelan, "Aku pantas hidup lebih lapang, aku pantas menerima rezeki yang baik." Ucapkan dalam hati, tidak perlu lantang tetapi tulus. Ketika kamu mengubah cara kamu memanggil dirimu sendiri, kamu sedang mengubah frekuensi yang kamu kirimkan ke kehidupan.
Uang, peluang, dan orang-orang baik seringkali datang pada jiwa yang cara memandang dirinya sudah berubah dari rendah diri menjadi rendah hati namun bernilai. Jiwa terpilih, kamu perlu melihat ke belakang sebentar, bukan untuk menyesali tetapi untuk memahami bahwa kamu sudah melalui begitu banyak badai dan masih berdiri sampai hari ini. Jika Tuhan hanya ingin menjatuhkanmu, mungkin kamu sudah berhenti sejak lama. Faktanya kamu masih di sini, masih mencari cara, masih mencoba mengerti. Itu artinya kamu bukan jiwa yang biasa. Tuhan tidak akan memberi jalan hidup yang rumit pada makhluk yang tidak punya kapasitas untuk naik derajat. Di titik ini, berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Semakin kamu membandingkan, semakin kamu merasa miskin, semakin kamu merasa tertinggal. Padahal bisa jadi, sementara kamu sibuk merasa kalah, langit sedang sibuk menata sesuatu yang jauh di atas angka dan penilaian manusia. Percepatan rezeki tidak akan terasa jika fokusmu hanya pada kekurangan dan cemburu terhadap manusia lain. Fokusmu perlu dialihkan dari iri menjadi ingin belajar. Mulailah mencatat, bukan hanya pengeluaran tetapi juga segala bentuk pertolongan kecil yang Tuhan kirimkan. Mungkin ada teman yang mentraktirmu makan, mungkin ada keluarga yang tiba-tiba membantu, mungkin ada pelanggan kecil yang datang ketika kamu hampir menyerah. Catatan kecil ini akan menjadi bukti bahwa meski lambat, rezeki tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika hatimu belajar bersyukur atas yang kecil, disitulah Tuhan mulai mempercepat yang besar. Jiwa terpilih, jangan lagi mengulang kalimat bahwa kamu akan selamanya miskin, selamanya begini, selamanya terjebak. Kata selamanya adalah belenggu yang kamu ikatkan sendiri ke kakimu. Ubah kalimat itu menjadi, aku sedang dalam proses dan proses ini akan mengantarku pada kehidupan yang lebih kuat dan lebih lapang secara finansial. Tuhan lebih mudah mempercepat langkah seseorang yang percaya bahwa hidupnya masih bisa dibawa naik daripada yang sudah menyerah pada putus asa. Bagian pertama dari percepatan adalah kesadaran. Tanpa kesadaran baru, uang yang datang cepat pun akan pergi dengan cepat. Di masa lalu mungkin kamu pernah mendapat uang yang lumayan besar, tetapi entah mengapa habis begitu saja tanpa bekas. Itu terjadi karena di dalam dirimu belum ada wadah yang cukup dewasa untuk menampung dan mengelola rezeki. Malam ini, kamu sedang membentuk wadah itu. Wadah berupa cara berpikir, cara bersikap, dan cara menghargai setiap rupiah yang datang. Lihatlah dirimu dengan mata yang lebih lembut. Kamu bukan gagal, kamu sedang belajar. Kamu bukan tertinggal, kamu sedang dipersiapkan. Kamu bukan tidak layak kaya, kamu hanya belum diajarkan bagaimana cara bersekutu dengan kelimpahan secara mental, spiritual, dan tindakan. Begitu kamu menerimanya, rasa malu dan rendah dirimu akan perlahan berganti menjadi kerendahan hati yang kuat, tenang, dan siap menerima amanah uang dalam jumlah lebih besar. Dan malam ini, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, bisikan pada hatimu sendiri, aku tidak akan melawan takdirku lagi. Aku akan bersahabat dengan proses. Aku siap dipercepat bukan hanya secara rezeki tetapi juga secara kedewasaan. Karena percepatan rezeki tanpa percepatan kedewasaan hanya akan membuat seseorang jatuh dalam kesombongan dan kehancuran yang baru. Kamu, jiwa terpilih, disiapkan untuk sesuatu yang lebih mulia daripada sekadar kaya sebentar. Bagian 2. Jiwa terpilih, jika kamu benar-benar ingin Tuhan mempercepat jalan uang menujumu, kamu harus berani membersihkan jalan itu dari segala sumbatan batin. Seringkali yang menghambat rezeki bukanlah kurangnya peluang, tetapi banyaknya luka, kemarahan, dan dendam yang kita simpan dalam hati. Kamu mungkin merasa tidak ada hubungan antara maaf dengan uang, tetapi di hadapan Tuhan, hati yang penuh dendam sulit menjadi tempat singgah bagi kelimpahan yang tenang. Coba ingat, berapa banyak orang yang pernah mengecewakanmu, menipumu, merendahkanmu, atau meninggalkanmu saat kamu sangat membutuhkan. Nama-nama itu mungkin masih menempel di kepalamu, dan setiap kamu mengingat mereka, rasa panas itu masih naik pelan dari dada. Kamu tidak salah merasa sakit,
Kamu berhak terluka, tetapi jika lukamu kamu pelihara terus, ia akan berubah menjadi benteng yang bukan hanya menahan rasa sakit, tetapi juga menahan aliran rezeki dan kebahagiaan. Malam ini, aku mengajakmu melakukan sesuatu yang mungkin terasa berat, tetapi justru ini kunci percepatan. Ambil waktu sejenak, sebut satu persatu nama orang yang pernah melukaimu dalam hati, bukan untuk mengundang kembali rasa marah, tetapi untuk berkata, "Aku melepaskanmu dari hatiku, apa yang kamu lakukan sudah selesai. Aku tidak akan lagi mengizinkan tindakanmu di masa lalu menghalangi rezekiku di masa depan." Maafkan bukan berarti membenarkan tetapi membebaskan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, kamu juga perlu memaafkan dirimu sendiri. Berapa banyak keputusan ceroboh yang dulu kamu ambil, yang sampai sekarang kamu sesali. Mungkin kamu pernah menyia-nyiakan uang, pernah tertipu, pernah boros, pernah malas, pernah takut mengambil peluang. Kamu memarahi dirimu berkali-kali, mengucapkan kalimat, "Bodoh sekali aku dulu, kenapa aku melakukan itu?" Padahal Tuhan sudah lama memaafkanmu, hanya kamu yang belum selesai menghukum dirimu. Percepatan rezeki akan sulit terjadi ketika kamu terus memandang dirimu sebagai sumber masalah, bukan sebagai murid yang sedang belajar. Ubah cara pandangmu terhadap masa lalu. Anggap semua kesalahan finansialmu sebagai uang sekolah yang pernah kamu bayar. Ya, mungkin jumlahnya besar, mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah pelajaran yang menjadikanmu hari ini lebih bijak dan lebih siap. Dengan cara pandang ini, kamu berhenti menatap masa lalu sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai investasi pembelajaran. Latihlah dirimu setiap hari untuk membersihkan pikiran dari kalimat-kalimat yang mengotori jalur energi rezeki. Setiap kali kamu ingin berkata, "Hidupku selalu sial," ganti dengan, "Hidupku penuh pelajaran dan aku sedang menemukan caraku." Setiap kali kamu ingin berkata, "Aku tidak akan pernah bisa kaya," ganti dengan, "Aku sedang belajar mengundang kelimpahan dengan cara yang penuh berkah." Kata-kata ini bukan mantra kosong, tetapi penanda arah bagi pikiran dan tindakanmu. Jiwa terpilih, bersihkan juga lingkunganmu. Lihat sekeliling tempat tinggalmu, meja kerjamu, dompetmu. Apakah semuanya tertata? Ataukah berantakan, penuh barang yang tidak kamu butuhkan, penuh kertas dan debu yang kamu biarkan? Percaya atau tidak, lingkungan yang berantakan memantulkan isi pikiran yang kusut. Ketika kamu mulai merapikan, membuang yang tidak diperlukan, membersihkan sudut-sudut yang kamu abaikan, kamu sedang mengirim sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima sesuatu yang lebih segar dan tertata, termasuk rezeki. Luangkan waktu untuk merapikan dompetmu. Buang struk yang tidak perlu, luruskan uang yang terlipat semrawut, susun dengan rapi. Kedengarannya sepele, tetapi ini bentuk penghormatanmu pada rezeki yang sudah ada. Uang senang datang pada tangan yang menghargai kehadirannya. Dari hal sesederhana ini kamu sedang menyatakan pada Tuhan, "Aku siap, aku tidak hanya ingin diberi lebih, tetapi aku juga siap menjaga dengan lebih baik." Dengan membersihkan luka, memaafkan diri dan orang lain, serta merapikan lingkungan fisikmu, kamu telah melakukan langkah besar yang sering diabaikan banyak orang. Mereka hanya berdoa agar rezeki datang cepat, tetapi jarang bertanya apakah jalannya sudah cukup bersih untuk dilalui. Kamu berbeda. Kamu sedang benar-benar menyiapkan jalan, dan ketika jalan itu bersih, percepatan menjadi mungkin. Tuhan hanya butuh sedikit alasan untuk mempercepat, dan malam ini kamu sedang memberikan banyak alasan padanya. Bagian 3. Jiwa terpilih. Setelah membersihkan jalan, langkah berikutnya adalah membangun keyakinan baru tentang kelimpahan. Banyak orang yang ingin kaya, tetapi di dalam batinnya mereka memiliki keyakinan samar bahwa uang adalah sumber masalah, bahwa orang kaya pasti jahat, bahwa memiliki banyak rezeki membuat seseorang jauh dari Tuhan. Selama keyakinan ini tersimpan di dalam, maka tanpa sadar kamu akan menolak datangnya uang, meski mulutmu berdoa memintanya. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri, apa pandanganku tentang uang?
Apakah kamu melihatnya sebagai alat kebaikan atau sekadar simbol kesombongan? Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa menjadi kaya sekaligus tetap rendah hati, tetap dekat dengan Tuhan, dan tetap penuh welas asih pada sesama? Jika selama ini kamu memandang uang sebagai sesuatu yang kotor, maka ketika ia datang, kamu sendiri yang gelisah dan cepat-cepat menghabiskannya, seolah kamu tidak pantas menyimpannya. Hari ini, ubahlah perspektifmu. Anggap uang sebagai amanah, sebagai alat yang bisa memperluas kebaikan, bukan sekadar memperluas gaya hidup. Dengan cara pandang ini, kamu tidak lagi sekadar ingin kaya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi ingin berkecukupan agar dapat hidup tenang dan menjadi saluran kebaikan bagi orang di sekitarmu. Tuhan lebih mudah mempercepat rezeki orang yang berniat menjadikan uang sebagai alat menebar manfaat, bukan hanya sebagai alat pamer. Latih dirimu untuk merasa cukup meski hasilmu hari ini belum besar. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti mengeluh berlebihan. Dari rasa cukup, lahir sikap syukur, dan dari syukur lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahir ide-ide kreatif yang seringkali membuka pintu-pintu rezeki baru. Orang yang terlalu sibuk mengeluh jarang punya energi untuk melihat peluang, karena seluruh dayanya dihabiskan untuk menatap masalah. Setiap pagi sebelum kamu mulai beraktivitas, bisikan beberapa kalimat sederhana kepada dirimu sendiri, misalnya, "Hari ini aku layak menerima rezeki yang baik. Hari ini aku siap bekerja dengan hati yang jujur dan tekun. Hari ini aku membuka diriku pada peluang yang membawa berkah." Ucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Kalimat-kalimat ini akan menyiapkan cara pandangmu menghadapi hari, sehingga kamu tidak hanya berjalan tetapi juga waspada terhadap peluang yang lewat. Jiwa terpilih, kamu perlu berhenti membangun hubungan yang penuh ketakutan dengan uang. Jika setiap kali kamu memegang uang kamu merasa panik, takut habis, takut tidak cukup, maka uang akan selalu menjadi sumber kecemasan, bukan sumber ketenangan. Padahal uang hanyalah alat yang bergerak mengikuti cara berpikir dan persiapanmu. Ubah kalimat uang selalu cepat habis menjadi, "Aku sedang belajar mengelola uang dengan lebih bijak dan setiap hari aku semakin baik." Bayangkan versi dirimu yang ke depan hidup lebih lapang secara finansial. Ia tidak lagi kebingungan setiap akhir bulan. Ia punya tabungan, punya aliran pemasukan dari beberapa sumber dan bisa membantu keluarganya tanpa merasa hancur di dalam. Rasakan bagaimana cara duduknya, cara bicaranya, cara ia berpikir. Versi diri masa depan itu bukan sosok asing. Ia adalah dirimu sendiri yang sudah berhasil melewati latihan-latihan hari ini. Setiap langkah kecilmu sekarang adalah jembatan menuju dirinya. Dengan membangun keyakinan yang baru, kamu sedang menyetel ulang frekuensi hidupmu. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut kekurangan, tetapi dari rasa percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kecukupan, asalkan kamu mau belajar dan bergerak. Ketakutan akan membuat kamu menutup pintu, sementara kepercayaan membuat kamu berani membukanya, meski dengan langkah yang masih sedikit gemetar. Disitulah percepatan mulai bekerja, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Bagian 4. Jiwa terpilih, percepatan rezeki selalu bersandingan dengan percepatan tindakan. Doa yang kuat perlu diikuti dengan langkah yang nyata. Tuhan menggerakkan langit, tetapi kamu tetap perlu menggerakkan kaki. Jika selama ini kamu hanya menunggu keajaiban tanpa pernah menyiapkan wadah usaha, maka ketika keajaiban datang sekalipun kamu tidak punya tempat untuk menampungnya. Percepatan bukan berarti kamu tinggal diam dan tiba-tiba semua selesai, melainkan kamu dipertemukan dengan peluang yang tepat ketika kamu sedang bergerak. Lihat kembali apa yang bisa kamu lakukan dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini. Jangan hanya fokus pada pekerjaan ideal yang belum kamu dapatkan. Fokuslah pada keterampilan yang sudah ada di tanganmu. Mungkin kamu pandai berbicara, pandai menulis, pandai memasak, pandai merapikan,
pandai mendengarkan orang lain, atau punya ketekunan yang jarang dimiliki banyak orang. Setiap kemampuan adalah pintu rezeki potensial, asalkan kamu bersedia menelisik dan mengasahnya. Jangan remehkan usaha kecil, berjualan dari rumah, membuka jasa sederhana, menawarkan bantuan dengan bayaran seikhlasnya, atau bekerja paruh waktu. Semua itu adalah bentuk kamu berkata pada Tuhan, "Aku siap untuk dipercaya." Dari usaha kecil ini, seringkali lahir jaringan baru, kepercayaan baru, dan pengalaman baru yang kelak menjadi tangga untuk usaha yang lebih besar. Banyak orang kaya hari ini memulai dari langkah yang tampak tidak bergengsi, tetapi dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Periksa pula bagaimana kamu mengelola uang yang sekarang kamu miliki, sekecil apapun. Jika setiap kali menerima uang kamu langsung menghabiskannya tanpa arah, semesta membaca bahwa kamu belum siap mengelola jumlah yang lebih besar. Cobalah mulai dengan memisahkan sedikit saja untuk tabungan dan sedikit untuk kebaikan. Meski nominalnya kecil, ini melatih otot pengelolaan. Tuhan tidak menuntut nominal besar, Tuhan menuntut kesungguhan dan kebijaksanaan. Jiwa terpilih, jangan gengsi untuk memulai ulang. Jika usaha lamamu gagal, itu bukan akhir cerita. Banyak kota besar dibangun di atas puing-puing bencana. Yang membedakan adalah apakah kamu mau belajar dari kesalahan atau hanya tenggelam dalam penyesalan. Percepatan rezeki seringkali datang setelah seseorang berani memperbaiki cara ia bekerja, cara ia melayani, dan cara ia menghargai setiap pelanggan atau orang yang mempercayakan uangnya. Perlu kamu ingat, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah juga bentuk doa. Keringatmu adalah doa yang tampak, kesabaranmu menghadapi pelanggan sulit adalah doa yang terdengar di langit. Kejujuranmu ketika bisa curang tetapi memilih tidak adalah doa yang sangat kuat untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan mempercepat rezeki orang-orang yang mau bersusah payah namun tetap menjaga hati agar tidak kotor. Latih dirimu untuk mencari ilmu tentang keuangan meski sedikit demi sedikit. Bacalah buku sederhana tentang pengelolaan uang, dengarkan materi tentang usaha, belajar dari mereka yang lebih pengalaman. Jangan malu bertanya. Setiap ilmu yang kamu kumpulkan hari ini akan menjadi kompas ketika jumlah uangmu bertambah nanti. Tanpa ilmu, uang yang besar hanya akan membuat bingung. Tetapi dengan ilmu, ia akan menjadi alat yang patuh pada perintahmu yang bijak. Bagian 5. Jiwa terpilih. Sekarang kita masuk pada ranah doa, afirmasi, dan hubungan batinmu dengan Tuhan. Percepatan rezeki bukan hanya urusan strategi dunia, tetapi juga urusan hubungan dengan Yang Maha Mengatur. Tanpa ikatan yang lembut antara hatimu dannya, semua perhitunganmu akan terasa kering dan melelahkan. Justru ketika kamu menggabungkan ikhtiar dan doa, disitulah jalan-jalan yang tidak terduga mulai terbuka. Setiap malam sebelum tidur, biasakan menenangkan dirimu sejenak. Tutup mata, tarik napas dalam, dan bayangkan kamu duduk di hadapan Tuhan bukan sebagai hamba yang hina dina, tetapi sebagai hamba yang lelah namun tetap ingin berjuang. Ceritakan padanya dengan jujur, "Kiaminatan, aku lelah, tetapi aku ingin tetap berusaha. Percepatlah langkahku menuju rezeki yang baik. Bimbing aku agar tidak salah jalan." Kejujuran di hadapan Tuhan jauh lebih berharga daripada kata-kata indah yang tidak tulus. Buat pula afirmasi yang kamu ucapkan setiap hari, tidak hanya sebagai penghiburan, tetapi sebagai pengingat arah. Misalnya, "Aku dicintai Tuhanku, aku tidak akan dibiarkan terlantar. Setiap hari ada jalan baru yang terbuka bagiku. Rezeki mendatangiku dari arah yang tidak kuduga selama aku tetap berusaha dan menjaga kejujuran." Ucapkan perlahan, hayati setiap kata, dan izinkan tubuhmu merasakan tenangnya kalimat itu. Jiwa terpilih, jangan remehkan kekuatan syukur.
Syukur bukan berarti pura-pura bahagia padahal keadaan sempit, tetapi mengakui bahwa meski banyak kekurangan, masih ada hal yang bisa dijadikan pijakan untuk terus melangkah. Ucapkan syukur atas makanan yang masih ada, atas rumah yang masih melindungi, atas tubuh yang masih bisa bergerak, atas akal yang masih bisa berpikir, dan atas hati yang masih bisa berharap. Dari syukur, langit merasa dihargai, dan ketika langit merasa dihargai, ia senang menambah pemberian. Jika kamu memiliki kebiasaan bersedekah, teruskan dengan niat yang lurus. Jika belum, cobalah mulai dari yang kecil. Sedekah bukan soal besar kecil nominal, tetapi soal besar kecil keikhlasan. Dengan berbagi, kamu sedang mengatakan pada Tuhan bahwa kamu percaya apa yang keluar akan diganti dengan lebih baik, entah dalam bentuk rezeki, kesehatan, atau perlindungan dari hal-hal buruk. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas adalah salah satu bentuk percepatan yang sering diceritakan oleh banyak orang yang hidupnya berubah. Di sela-sela aktivitas, jangan lupa menyebut nama Tuhan meski hanya dalam hati. Ketika daganganmu sepi, ketika pekerjaanmu melelahkan, ketika usahamu terasa mandek, ucapkan pelan, Tuhan, Engkau tahu aku berjuang, tolong bukakan jalan. Kalimat ini sederhana tetapi bisa menghangatkan batinmu dan menjaga harapanmu agar tidak padam. Dan harapan adalah bahan bakar utama bagi percepatan rezeki. Tanpa harapan, langkahmu akan berhenti meski jalannya sudah dibuka. Bagian 6. Jiwa terpilih. Percepatan rezeki juga terkait erat dengan bagaimana kamu memperlakukan manusia lain. Tuhan seringkali mengirim rezeki melalui tangan-tangan manusia, melalui jaringan pertemanan, melalui reputasi yang kamu bangun dalam diam selama bertahun-tahun. Jika kamu menjaga hubungan dengan orang lain secara baik, jujur, dan tulus, maka namamu akan dibawa oleh angin yang tidak kamu lihat, direkomendasikan, disebutkan, dan dipercayakan pada hal-hal yang tidak pernah kamu sangka. Periksa kembali bagaimana caramu bersikap kepada orang-orang di rumah. Apakah kamu mudah marah, kasar, dan merasa mereka hanya beban? Ataukah kamu berusaha tetap lembut meski sedang lelah dan terbebani masalah finansial? Rumah yang penuh teriakan dan caci maki sulit menjadi tempat singgah bagi rezeki yang menenangkan. Rezeki mungkin tetap datang, tetapi ia hanya lewat sebentar, lalu pergi lagi karena energi di dalam rumah terlalu sesak oleh kemarahan. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Jika kamu diberi amanah, selesaikan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu berjanji, tepati sejauh yang kamu mampu. Jika tidak mampu, jujurlah. Orang yang bisa diandalkan akan dicari, dipercayai, dan seringkali dipertemukan dengan peluang-peluang baru. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar uang cepat. Dari kepercayaan inilah rezeki seringkali melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Jiwa terpilih. Berhentilah membuang energi untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah benar-benar peduli padamu. Fokus membuktikan diri hanya akan menguras tenaga dan membuatmu lupa menikmati proses. Alih-alih ingin membuat mereka terkejut dengan kesuksesanmu, fokuslah membangun hidup yang membuatmu tenang, sehat, dan bermanfaat. Rezeki yang cepat tanpa ketenangan akan membuatmu tersesat. Tetapi rezeki yang cepat dan disertai ketenangan akan menjadikanmu kuat. Belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang menguras keuanganmu hanya demi gengsi. Terkadang percepatan rezeki bukan soal menambah pemasukan, tetapi menahan pengeluaran yang tidak perlu. Menolak ajakan yang hanya menghabiskan uang tanpa makna adalah bentuk menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu tegas pada dirimu, semesta membaca bahwa kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh godaan yang manis di permukaan, tetapi pahit di kemudian hari. Bagian 7. Jiwa terpilih. Kini kita sampai pada bagian ketika kamu benar-benar memposisikan dirimu sebagai seseorang yang siap menerima percepatan. Bukan lagi hanya ingin, bukan lagi hanya berharap samar, tetapi siap. Siap artinya kamu tidak hanya memikirkan bagaimana cara uang datang,
tetapi juga bagaimana kamu akan menggunakannya, menjaganya, dan mempertanggungjawabkannya. Tuhan mempercepat rezeki orang yang siap menjadikan kelimpahan sebagai amanah, bukan sekadar alat pelarian. Bayangkan beberapa waktu ke depan ketika jalan rezekimu benar-benar dipercepat. Hutang yang dulu menumpuk satu persatu mulai terbayar. Rasa sesak di dada perlahan mengendur. Kamu bisa menghirup udara sedikit lebih lega. Di titik itu jangan lupa pada masa-masa ketika kamu hampir menyerah. Jadikan masa sulitmu sebagai pengingat agar kamu tidak jatuh ke dalam kesombongan. Karena ketika seseorang lupa pada proses, ia akan mudah meremehkan orang lain yang sedang berada di posisi yang dulu pernah ia tempati. Siapkan rencana sederhana apa yang akan kamu lakukan jika penghasilanmu meningkat. Berapa yang akan kamu simpan, berapa yang akan kamu gunakan untuk kebutuhan pokok, berapa yang akan kamu putar kembali sebagai modal, berapa yang akan kamu sisihkan untuk orang tua, keluarga, atau orang yang membutuhkan. Rencana ini tidak harus sempurna, tetapi ia adalah bentuk kesiapan batin. Semesta senang bekerja sama dengan manusia yang punya arah. Meski masih sederhana, jiwa terpilih, percepatan rezeki bukan berarti hidupmu akan bebas dari ujian. Akan tetap ada tantangan, akan tetap ada hari-hari sepi, akan tetap ada momen ketika kamu merasa takut. Bedanya, kali ini kamu tidak sendirian. Kamu punya pengalaman, kamu punya kesadaran baru, kamu punya keterampilan, kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dan yang terpenting, kamu punya versi dirimu yang baru yang tidak mudah runtuh hanya karena satu badai. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah belajar meski lelah, teruslah berdoa meski belum melihat tanda apa-apa. Karena di banyak kisah percepatan itu justru datang tepat setelah seseorang hampir berhenti. Seolah Tuhan berkata, "Aku ingin melihat sejauh apa kamu percaya sebelum aku membukakan semua pintu." Dan ketika pintu itu terbuka, segala air mata, keluhan, dan malam-malam panjangmu akan terasa seperti harga yang pantas untuk dibayar. Jiwa terpilih, kita sudah berjalan jauh bersama dalam materi ini. Dari membersihkan luka, membangun keyakinan baru, memperbaiki cara bekerja, memperdalam doa, hingga menyiapkan diri untuk menjadi penjaga amanah ketika rezeki dipercepat. Jika kamu mendengarkan sampai bagian ini, itu tanda bahwa di dalam dirimu masih ada nyala kecil yang menolak padam. Nyala itulah yang akan terus membimbingmu mencari jalan keluar, bahkan ketika keadaan tampak buntu. Ingatlah, judul tentang Tuhan yang mempercepat jalan uang menujumu bukan jaminan bahwa dalam sekejap segala sesuatu berubah tanpa proses. Judul itu adalah undangan. Undangan agar kamu berani berproses dengan cara yang lebih sadar, lebih lembut kepada diri sendiri, lebih tekun, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Tuhan. Ketika semua itu kamu gabungkan, maka percepatan bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan pengalaman nyata dalam hidupmu setahap demi setahap. Sebelum kita benar-benar selesai, aku ingin mengajakmu sekali lagi untuk menghargai dirimu yang sudah bertahan sejauh ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk penghormatan kepada perjalananmu sendiri. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang dikirimkan setelah ini bisa menemuimu di tengah hari-hari beratmu. Dan tuliskan di kolom komentar kalimat 77 sebagai penegasan kecil bahwa kamu siap membuka bab baru dalam hidupmu. Bawalah pulang semua yang kamu dengar malam ini ke dalam tindakan sehari-hari. Jangan biarkan kata-kata ini hanya menjadi hiburan sesaat. Jadikan ia kompas kecil ketika kamu mulai goyah, ketika kamu tergoda untuk menyerah, atau ketika kamu kembali terpancing oleh rasa iri dan patah semangat. Kembalilah, dengarkan lagi jika perlu, dan ingatkan dirimu bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Jiwa terpilih, mungkin hidupmu tidak mudah, mungkin jalannya panjang, tetapi bukan berarti Tuhan sedang menjauh.
Bisa jadi, ia justru sedang menyiapkan panggung agar ketika rezekimu dipercepat, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan belajar sesuatu dari caramu bangkit, bukan dari jumlah uangmu semata. Kau bukan sekadar calon orang kaya, kau adalah calon jiwa dewasa yang kelimpahannya akan menjadi manfaat bagi banyak orang. Pergilah tidur malam ini dengan sedikit lebih tenang. Tidak perlu memaksa dirimu percaya 100%, cukup izinkan satu sudut hatimu yakin bahwa sesuatu yang baik sedang bergerak mendekat. Karena seringkali perubahan besar dimulai dari izinkan kecil di dalam dada. Tuhan, kalau Engkau memang sedang mempercepat jalan rezekiku, aku siap belajar, aku siap jaga, aku siap menjadi versi terbaik dari diriku, dan pada saat yang tepat, jawaban atas doamu akan datang dengan cara yang membuatmu tersenyum sambil berkata, ternyata benar, aku tidak pernah benar-benar ditinggalkan.